Mending Poco F6. Bang, mending beli Poco F6. Bang, bahas Poco F6. Baiklah kaum mandang mending, admin akan membahasnya. Menurut gua, nih HP cocok banget buat lo yang nyari HP compact karena bobotnya yang enteng dan dimensi layarnya yang kecil. Gue bahas singkat aja ya, kalau kalian mau detailnya silahkan mampir di channel YouTube gua. Poco F6 atau perlu gue sebut King kah? Karena bener-bener ngerusak harga pasar coy. Gimana nggak ngerusak cuy, pakai chip yang paling baru 8S Gen 3 dijual 5 jutaan, sedangkan Realme GT 6 aja pakai chip yang sama ngejualnya 7-8 jutaan, padahal speknya hampir sama. Gilanya cuman King Poco yang bisa. Mari kita bahas dari bodinya terlebih dahulu. Ya, layaknya pendahulunya Poco F5, bodi belakangnya pakai plastik. Ya, ini termasuk yang dipotong dari Poco ya, biar harganya lebih murah. Dan punya bobot yang enteng cuy, cuman 170 gram. Tersedia 3 varian warna, ada black, ada green, ada titanium color. Udah IP64, tahan dari percikan air dan debu. Dengan layar AMOLED, refresh rate-nya udah 120 Hz, peak brightness-nya tembus di 1200 nits, resolusinya 1220 x 2712 atau 1,5K. Udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass. Lanjut di bagian kamera. Kamera belakang punya resolusi 50 megapiksel. Udah ultra wide, tentunya perekamannya udah bisa 4K 60 fps. Beberapa hasil fotonya. Dan untuk kamera depannya 20 megapiksel. Perekaman di resolusi 1080p udah bisa 60 fps. Untuk beberapa hasil fotonya. Speakernya udah stereo, tapi dia nggak ada lubang jacknya ya. Punya varian memori 8/256 GB, dijual dengan harga 4,99 dan 12/512 GB dijual di 5,6 sampai 5,8 juta. Udah UFS 4.0. Untuk slot kartu memorinya nggak ada ya. Fitur NFC, yes. Infrared blaster, yes. Radio, no. USB support OTG, yes. Punya kapasitas baterai 5000 mAh dan udah support cas 90 watt. Untuk penuh 100% dibutuhkan waktu 35 menit. Nah, untuk chipsetnya pakai chipset baru Snapdragon 8S Gen 3 4 nanometer. Udah Android 14 dan udah HyperOS tentunya. Dapat Antutu di angka 1.400.000-an. Tes performa untuk sekelas game Mobile Legends dapat framerate ultra 120 fps dan grafik ultra. FPS rata-rata yang didapat 115 sampai 120 fps. Gue kasih nilai S. PUBG bisa dapat grafik smooth. Frame rate-nya dapat ultra extreme 120 fps. Rata-rata yang didapat 110 sampai 120 fps. Gue kasih nilai S. Genshin Impact grafiknya highest bisa jalan di 50 sampai 60 fps selama 30 menit. Dapat suhu di antara 40 sampai 43 derajat. Gue kasih nilai S. CODM setelan grafiknya bisa rata kanan 90 fps dengan frame rate yang stabil di 90 fps. Oke, sekarang bagian keluh kesah dari penggunanya ya. Di sini dari Jelusun, penggunaan Poco F6 setelah seminggu. Ya, kekurangannya kalau kita baca di sini suhunya cepat panas kalau nggak pakai fan cooler. Oke. Baterai yang sedikit boros, desain kayak HP Infinix 1 jutaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, isu suhu panas di ini HP. Kalau untuk isu suhu panas, pendapat dari Neon Gauge bilang setelah sebulan pemakaian kekurangannya emang panas saat main game, tapi bisa diakalin pakai fan cooler. Dan dia ngeluhin baterainya yang boros, tapi nggak masalah karena udah ketutup sama casnya yang ngebut. Overall dia puas banget dengan performa nih HP dan harga yang terjangkau. Kedua, baterai yang boros. Ada yang komen gini, ya gue singkat aja ya, inti dari komen ini adalah dia bilang kalau semisal HP yang dipaksa dengan settingan high 120 fps itu kan bakal mesin bekerja dengan keras, otomatis ambil daya lebih banyak gitu loh. Ya menurut gue masuk akal sih. Ya karena performa ngebut kan seringkali pengen geber ya di settingan tinggi di game. Nah settingan game itu yang membuat makan banyak baterai. Jadi menurut gue make sense sih kalau baterainya boros. Atau udah ketutup casnya yang ngebut 90 watt, pengisiannya juga cepet, di 35 menit udah keisi full. Ketiga, desain HP yang dimurahin. Ya menurut gua ini adalah harga yang dipotong sama Poco biar bisa murah. Ya dimana bodinya pakai plastik, apakah plastik jelek? Ya kagak juga sih. Cuman mungkin feel pegangnya jadi kurang mewah aja gitu. Ya wajar aja menurut gua kalau Poco motong harganya. Kesimpulan dari gua untuk suhu panasnya,
Itu kalau gue cek review itu masih wajar aja, nggak sampai panas banget. Jadi gue masih bisa saranin kalian beli cooler buat nih HP. Kalau untuk baterai yang boros, kayaknya semua HP kalau digeber pun juga bakal boros. Walaupun boros, udah ketutup sama casnya kok. Jadi ya santai aja, kalian tinggal isi aja, nanti 34 menit bisa penuh kok. Desain, ya kalian jangan ngarep banyak dah. Kalau udah Poco motong harga desainnya, ya kalian cuma bisa terima aja pakai desain plastik gitu. Ya overall untuk semua gue kasih nilai ini HP 8 dari 10 ya. Sekian review kali ini. Kalau penjelasan gue ada yang salah, kalian bisa benerin di kolom komen. Gue bakal sangat ngehargain. Sampai jumpa lagi di Seputar Teknologi.